Perkenalkan, nama saya Vivi Silia dari kelas 8B nomor absen 20. Sekarang saya akan memberikan informasi tentang 5 barang ekspor Indonesia dan 5 barang impor Indonesia. Kita mulai dari ekspor. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Orang-orang atau perusahaan yang mengeluarkan barang atau melakukan kegiatan ekspor disebut dengan eksportir. Manfaat dari kegiatan ekspor yaitu yang pertama, memperluas pasar dalam negeri serta membuka pasar di luar negeri. Yang kedua, mengendalikan harga suatu produk. Yang ketiga, mencukupi kebutuhan negara lain. Yang keempat, dapat meningkatkan devisa negara. Contoh 5 barang ekspor Indonesia yaitu yang pertama ada Indomie. Kalian pasti sudah tidak asing dengan Indomie. Mie instan produksi PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK ini tidak hanya disukai masyarakat Indonesia, melainkan masyarakat dunia. Indomie ini sangat disukai oleh masyarakat karena harganya yang murah, rasanya yang lezat, dan cara memasaknya yang mudah. Indomie juga bisa menggantikan sumber karbohidrat dan memiliki varian yang bervariasi. Perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 1972 ini tercatat sebagai pemasok instan ke sejumlah negara seperti negara Amerika Serikat, Arab Saudi, Hong Kong, Australia, dan negara lain di Eropa. Barang yang kedua ada batik. Batik adalah warisan budaya tak benda milik Indonesia yang telah diakui oleh dunia. Tepatnya pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Sejak itu, 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional. Batik diminati banyak orang karena motif, pola, dan warnanya yang menarik perhatian. Batik juga bisa dikombinasikan dengan aksesoris lain. Pasar utama ekspor batik Indonesia antara lain Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa. Barang yang ketiga adalah kapal api. Pecinta kopi pasti mengenal kopi instan bernama kopi kapal api. Diproduksi oleh PT Santos Jaya Abadi yang lahir pada 1927. Hingga kini merek kopi ini terus berkembang dan melebarkan sayap bisnisnya hingga ke luar negeri. Produknya pun beragam macamnya, dari kapal api spesial, Good Day, kopi ABC, hingga Keramix. Selama ini, kopi kapal api sudah merambah pasar hingga ke 52 negara. Beberapa negara tersebut antara lain Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Australia, Cina, Rusia, Iran, hingga Saudi Arabia. Keempat yaitu adalah Fonte. La Fonte berada di bawah naungan PT Bogasari. Pada tahun 1991, La Fonte yang terbuat dari gandum, tepung, dan masih banyak hal lainnya. La Fonte mengeluarkan produk pasta, makaroni, fettuccine, dan lainnya. La Fonte sendiri sudah merambah ke negeri Filipina, Jepang, Korea, Thailand, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Vietnam, Brunei, dan negara lainnya. Produk terakhir yaitu adalah Paseo. Produk tisu yang bertagline "Cukup Kamu dan Paseo yang Tahu" ini merupakan salah satu produk andalan Indonesia yang sukses di luar negeri. Diproduksi oleh PT Ipindo Deli pada 1998. Beberapa varian tisu Paseo sendiri antara lain yaitu tisu gulung toilet, tisu wajah, tisu bayi, tisu hand sanitizing, dan lain-lain. Keunggulan tisu Paseo yaitu setiap satu lembarnya memiliki daya serap setara dengan 3 tisu biasa. Hingga kini tisu Paseo sudah diekspor ke mancanegara seperti Australia, Belgia, Singapura, dan Filipina. Sekarang kita ke impor. Impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Orang yang atau perusahaan yang memasukkan atau melakukan kegiatan impor disebut dengan importir. Manfaat dari kegiatan impor adalah yang pertama, mendapatkan barang atau jasa yang tidak bisa dihasilkan di dalam negeri. Yang kedua, mendapatkan pasokan bahan baku untuk industri di dalam negeri. Yang ketiga, mendapatkan teknologi yang lebih modern dari barang yang diimpor. Dan yang terakhir, memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Contoh 5 barang impor Indonesia yaitu yang pertama ada HP. Tiongkok menjadi negara yang paling banyak membuat smartphone. Produk-produk lokal yang dihasilkan perusahaan Tiongkok sangat banyak seperti Huawei, Oppo, Xiaomi, dan lain-lain.
Melalui handphone, kita bisa melakukan panggilan telepon dan mengirim pesan teks orang lain dengan lebih mudah walaupun dalam jarak jauh. Handphone dapat digunakan untuk menyimpan berbagai macam data, mulai dari kontak nomor, foto, video, berbagai file dokumen, hingga catatan pribadi yang dibutuhkan dalam pekerjaan sehari-hari. Barang yang kedua ada AC. Sharp Corporation merupakan salah satu perusahaan yang merancang dan memproduksi peralatan elektronik yang berbasis di Osaka, Jepang. Sharp pertama kali didirikan sejak 15 Oktober 1912. Produk-produk hasil pengembangan Sharp antara lain televisi, kulkas, pendingin ruangan atau AC, dan masih banyak lagi. AC atau penyejuk udara bisa membantu tubuh menjadi lebih segar, walaupun lingkungan di luar terasa panas. Maka dari itu, AC membuat tubuh menjadi lebih nyaman untuk beraktivitas. Dan suhunya yang rendah di ruangan ber-AC bisa mengurangi keberadaan serangga. Namun, penggunaan AC dapat membuat sirkulasi di dalam udara terhambat, sehingga dapat menyebabkan penyakit. Yang ketiga, ada beras. Walaupun Indonesia adalah negara agraris, mengapa Indonesia masih mengimpor beras dari negara seperti India, Pakistan, Myanmar, Vietnam, dan Thailand? Ini disebabkan oleh jumlah penduduk di Indonesia yang semakin bertambah dan produksi beras dalam negeri yang mengalami penurunan kuantitas atau jumlah. Produksi beras dalam negeri menurun akibat dampak dari alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perumahan, sehingga penghasilan beras setiap tahun tidak mencukupi untuk masyarakat Indonesia, sehingga terpaksa mengimpor beras dari negara lain untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Ada daging maling. Daging maling ini merupakan daging yang terbuat dari daging babi. Daging ini diproduksi oleh Shanghai Maling Aquarius Shanghai. Pertama kali ditampilkan pada tahun 1937. Daging ini memiliki bentuk kaleng yang isinya mirip dengan kornet yang kita kenal. Bedanya, ini terbuat dari daging babi olahan. Merek daging olahan ini berbentuk lebih padat daripada kornet yang kita kenal dan biasanya disajikan dengan diiris-iris. Barang terakhir yaitu Pure Skin Blackhead Toner Deep Action. Penyegar wajah ini merupakan produk dari Oriflame Cosmetic. Produk ini buatan Polandia. Pure Skin Blackhead Toner Deep Action adalah toner yang dengan teknologi antimikrobial untuk membersihkan sisa-sisa kotoran dan minyak, serta dipadukan salicylic acid untuk membersihkan sel-sel kulit mati yang dapat menimbulkan komedo. Penggunaannya dengan mengaplikasikannya pada wajah lalu diusapkan ke seluruh wajah. Sekian dari saya, terima kasih.